Bank Indonesia dengan Bank Sentral China People's Bank of China telah sepakat menjalin kerjasama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Kerjasama dibangun untuk mengurangi ketergantungan pemakaian dolar Amerika Serikat. Namun, status king dolar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dedolarisasi atau meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Sahabat mahasiswa, keperkasaan dolar Amerika Serikat dalam ekonomi global yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun kini terancam. Belakangan ini, kita melihat banyak negara memilih untuk lepas dari hegemoni dolar. Setelah negara yang tergabung di aliansi dagang BRICS, beberapa negara di ASEAN, termasuk Indonesia, kini mulai berstrategi melakukan dedolarisasi ini. Namun, apa konsekuensi yang akan diterima Indonesia jika ikut meninggalkan dolar? Untuk pertanyaan itu, langsung saja kita bahas baru paham nih, edisi fenomena dedolarisasi dan dampaknya bagi Indonesia. Dolar AS mulai mendominasi dunia sejak era 1920-an, usai menggeser pound sterling Inggris. Jika kita melihat ke belakang, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dolar AS begitu dominan. Di antaranya, dolar AS paling banyak digunakan dalam perdagangan global, hingga superpowernya AS sebagai negara ekonomi terbesar kedua, pusat pasar keuangan dunia, dan geopolitik dunia. Namun, status king dolar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dedolarisasi atau meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Kita ambil contoh negara yang tergabung dalam aliansi BRICS atau Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Mereka karena mulai menggunakan mata uang sendiri maupun yuan dalam transaksi perdagangan mereka. Brazil bukan satu-satunya negara di benua Amerika yang menolak dolar AS. Sejak April 2023, Argentina juga mulai bertransaksi impor dengan Cina menggunakan mata uang yuan. Melihat kepopularan yuan, maka bukan tak mungkin dedolarisasi ini bisa berdampak pada naiknya porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara. Fenomena dedolarisasi tak hanya terjadi di negara tersebut. Indonesia juga mulai berupaya meninggalkan dependensi terhadap dolar dengan cara mengencarkan Local Currency Transaction atau LCT di negara ASEAN. Pendeknya, LCT adalah kerjasama yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi dalam sistem pembayaran. Kita ambil contoh, ketika pemerintah atau pengusaha hendak melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain seperti Malaysia atau Thailand. Sebelum adanya LCT, mereka diwajibkan terlebih dahulu menukarkan mata uang rupiah ke mata uang dolar AS untuk kemudian ditukar ke mata uang masing-masing. Namun dengan LCT, penukaran ke dolar bisa dipotong sehingga perdagangan internasional dapat langsung menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. LCT juga tidak hanya terbatas pada ekspor impor. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, LCT juga akan diterapkan pada perdagangan individual di dalam retail. Misalnya, kita berkunjung ke Korea Selatan, kita dapat berlangsung menggunakan mata uang rupiah atau bertransaksi menggunakan QR code. Soon, QR can be used everywhere in the ASEAN 5. Fast payment will be also used. Connectivity in a fast payment, QR, RTGS, data, as well as also using local currency. Melihat keseriusan pemerintah untuk melakukan dedolarisasi ini, lantas apa konsekuensi yang bisa diterima jika Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ini? Fenomena ini tentu ada plus minusnya. Keuntungannya,
Kebijakan ini bisa meningkatkan stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Selain itu, de-dollarisasi juga bisa mempererat hubungan dagang dengan negara mitra khususnya ASEAN. Nah, selanjutnya, de-dollarisasi juga bisa memangkas biaya perdagangan dan kegiatan ekspor-impor pun akan semakin untung. Ini karena dengan adanya kerjasama Citi, para eksportir dan importir tak perlu susah payah mengkonversikan mata uang lokal menjadi dolar AS. Namun di balik itu semua, de-dollarisasi tentunya juga memiliki kelemahan, yaitu seperti mata uang lokal yang sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan di lintas negara. Ini disebabkan karena 90% kapal kegiatan ekspor-impor menggunakan bendera asing. Sementara kapal-kapal tersebut ingin dibayar dengan mata uang dolar AS. Bukan hanya itu, jika sepenuhnya melepaskan diri dari dolar AS, telah terdapat beberapa mata uang yang digadang-gadang menggantikan dolar AS sebagai mata uang global. Jika ini terjadi, maka bukan tak mungkin bakal terjadi lagi adanya tergantungan Indonesia terhadap mata uang yang mendominasi perdagangan. Nah, itu dia ulasan soal fenomena de-dollarisasi dan dampaknya jika Indonesia ikut tinggalkan dolar AS. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Setuju nggak Indonesia meninggalkan dolar AS? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau begitu, sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Paru Paham nih. Gak paham, gak well.